Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperlancar seluruh aktivitas yang kita lakukan. Pada kesempatan saat ini kembali saya bersama Umi Rafiqatul Hasanah, Sarjana Sains. Ya, Tetapi kali ini kita khusus membahas tentang laba-laba, Umi. ya. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Ankabut. Tapi sebelumnya sebaiknya kita intro terlebih dahulu dan unjukannya silakan Umi untuk dinikmati. Mari Abi. Ya. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Jadi yang melatar belakangi hari ini kita mendiskusikan khusus untuk laba-laba adalah ada dua hal, Umi. Ya. Yang pertama, terdapat nama surat Al-Ankabut, yakni surat yang ke-29 dari Al-Quran. Ya. Tepat pada ayat 41 surat Al-Ankabut, di sana disebutkan tentang laba-laba. Dan yang kedua adalah di ayat yang sama juga menjelaskan tentang orang yang menjadikan selain Allah sebagai perlindungan, itu diumpamakan keimanan mereka, keyakinan mereka atas kemampuan melindunginya dari selain Allah adalah seperti sarang laba-laba. Tetapi perlunya saya bacakan terlebih dahulu ya, Mi, tentang ayat yang dimaksud ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini jelas saya sangat penasaran tentang Baitul Ankabut. Baitul Ankabut atau yang kita kenal sebagai sarang laba-laba, ini berarti layak untuk kita pikirkan. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah Allah menghubungkan antara orang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat berlindung. Ini seperti rumah laba-laba. Ini poin yang kedua yang menatar belakangi kita perlu mendiskusikannya saat ini. Sebenarnya laba-laba itu apa, Umi? Laba-laba, Abi, ya. Laba-laba atau kalau kita mengenalnya, kalau bahasa Jawanya, kalau di tempat Umi namanya katelan. Kalau yang kakinya panjang disebut angga-angga. Kalau yang kakinya menyilang itu namanya garang-ganti. Ada lagi kalau yang warnanya kuning terusan ada yang merah, itu namanya Batman. Batman. Iya, Batman. Ya. Nah, kalau secara ilmu biologi, laba-laba itu adalah kelompok hewan yang mempunyai tubuh berruas-ruas atau berbuku-buku, atau yang disebut dengan arthropoda. Arthro itu artinya berruas-ruas, poda itu artinya kaki. Jadi mempunyai kaki yang berruas-ruas. Terus kemudian mempunyai dua bagian tubuh. Jadi bagian depan itu adalah gabungan dari kepala dan dada.
Ya. atau disebut dengan cephalothoraks. Cephal itu artinya kepala, thorax itu artinya dada, kemudian yang bagian belakang disebut dengan perut atau abdomen. Kemudian juga ciri-ciri yang selanjutnya tidak punya sayap dan mempunyai 4 pasang kaki atau jumlah kakinya 8. Ya, kalau di desa saya ada Garangati. Garangganti. Kementul juga ya, tadi belum Kementul. disebutkan. Kementul ini yang kecil-kecil. Iya. Itu laba-laba. Ya. Baik, yang kedua adalah apa yang perlu kita ketahui tentang sarang laba-laba ini? Sarang laba-laba ya. Sarang laba-laba itu terbentuknya atau secara asal muasalnya itu adalah untaian dari protein, sebuah protein yang disebut dengan spideroin. Itu kalau pas keluar bentuknya masih cairan, terus kemudian nanti setelah keluar dari tubuhnya akan mengeras dan membentuk benang-benang. Ini dihasilkan oleh kelenjar sutra yang letaknya itu di tubuh bagian belakang. Terus kemudian dikeluarkan lewat organ yang namanya spineret. Letaknya ada di bawah anus. Ya. Dan bentuknya kerucut dan dia bisa memutar ke segala arah. Jadi ketika sang laba-laba membuat rumah, dia bisa dari segala sisi. Memulainya dari sisi mana saja itu bisa dilakukan. Terus karena di Al-Quran menyebutkan tentang kokoh dan lemahnya dari sarang laba-laba. Bagaimana dengan fakta sarangnya, Umi? Apakah kokoh apa tidak? Oke, kalau secara ilmiah ya, secara ilmiah itu ada seorang ilmuwan namanya Pak Markus Buhler. Beliau meneliti tentang kekuatan sarang laba-laba ini. Nah, setelah dilakukan penelitian didapatlah hasilnya di mana sarang laba-laba dengan ketebalan sekian, terus kemudian dibandingkan dengan baja, ternyata kekuatannya itu bisa 5 kali lipatnya. 5 kali lipat 5 dari kali lipat dengan ketebalan ketipisan baja ya. yang sama. Ya. Jadi strukturnya itu sangat kuat kuat tapi lentur. Dari Kuat tapi sisi lentur. material ya. Iya, dari sisi Dari material. sisi material lebih kokoh daripada baja dengan ukuran yang sama. Bila demikian kita bisa katakan bahwa rumah laba-laba secara material, Iya, secara material maka adalah rumah terkuat. Iya. Gitu ya. Iya. Yang nanti akan saya bahas tentang apa sih, kenapa sih Allah menghubungkan antara keimanan orang-orang yang tidak kokoh imannya, yakni kepada selain Allah, Iya. maka seperti rumah laba-laba. Ya, selain itu juga sarang laba-laba ini atau benang laba-laba ini dia mempunyai sifat antibakteri dan anti jamur. Jadi tidak akan pernah jamuran, Nah, tidak begitu. akan pernah dimakan sama makhluk mikroorganisme. Begitu ya. Ya, Berarti sebenarnya sangat kokoh ya. ya sangat kokoh dan itu ada punya kandungan zat-zat tertentu yang bisa menangkal penyakit untuk sang laba-laba. Tidak berjamur. Iya, tidak berjamur. Laba-laba itu sebenarnya makan apa, Mi? Laba-laba itu termasuk hewan pemangsa api dan mangsa utamanya yang biasa mereka makan adalah dari jenis serangga. Contohnya misalnya lalat, nyamuk, atau disebut juga dengan karnivora. Berikutnya coba Umi buatkan ilustrasi tentang situasi laba-laba saat membuat sarangnya, Umi. Oke. Yang membuat sarang itu biasanya adalah laba-laba dari jenis betina. Dari jenis betina. Mereka membuat dari spineret yang terhubung dengan kelenjar benang sutra. Terus kemudian nanti kalau sudah dewasa, dia siap kawin, dia akan mengundang sang jantannya. Terus kemudian
berlangsunglah yang namanya perkawinan. Perkawinan di antara keduanya, antara jantan dan betina. Akan tetapi karena si betina ini sebagai pemilik rumah, mereka mempunyai sifat yaitu akan memakan atau akan membunuh laba-laba jantan setelah mengawini. Dan ada beberapa jenis laba-laba yang ketika misalnya buat perlindungan ya, biar jantannya ini perlindungan karena dia tahu bahwa nanti setelah terjadi pembuahan akan dibunuh, maka ada beberapa jenis laba-laba yang sebelum melakukan perkawinan mereka akan menggigit dan mengikat secara paksa sang betinanya sebelum dibuahi. Tapi ini kalau dia bisa bertahan. Kalau si jantannya tidak bertahan, dia kadang bisa dibunuh, dimakan sebelum melakukan perkawinan. Itu yang Jadi terjadi. kanibal ya. Iya, Kanibalisme. Dan kanibalisme ini juga tidak hanya terjadi antara pasangan. Kadang nanti setelah terjadi pembuahan terus kemudian kan menghasilkan telur. Telur tersebut kan nantinya akan disimpan, dibungkus, dijaring-jaring, terusan kemudian nanti keluar. Dan ada beberapa jenis laba-laba ketika dia keluar terus kemudian makanan habis maka bisa saja membunuh atau memakan sang induknya atau ibunya sendiri. Anaknya sendiri Iya. dimakan nggak kira-kira? Iya. Itu yang Bahkan kecil-kecil. antar saudaranya pun bisa terjadi. Antar saudara. Jadi setelah menetas terus kemudian keadaan makanannya sudah sangat terbatas, itu bisa Baik. membunuh ibunya maupun saudara-saudaranya. Redaksinya itu ittakhadzat baita. Itu khadat sepeda. Kalimatnya menggunakan muannas, menggunakan ta'nis sakinah. Ittakhadzat, mereka laba-laba perempuan membuat Betina. rumah. Ya. Berarti memang di redaksi Al-Quran pun sudah disebutkan bahwa yang membuat bait adalah mu'annas atau betina. Ya. Yang akhirnya merasa dirinya memiliki rumah begitu ya. Berarti suami atau jantan itu datang untuk mengawini, tapi setelah itu harus pergi. Kalau tidak pergi, Kalau tidak segera pergi pasti akan dibunuh. Itu sudah jadi kebiasaan. Iya. Baik. Artinya berarti kekokohan untuk sarang laba-laba sendiri kokoh ya Mia? Kokoh api. Karena setelah ada penelitian tersebut yang mana membandingkan antara baja dan benang laba-laba ternyata lebih kuat bahkan 5 kali lipat daripada baja dengan kondisi dengan ketebalan yang sama. Selain itu, adakah hal-hal yang perlu Umi sampaikan kepada kita semuanya tentang fenomena laba-laba, Mi? Oke. Ini bukan pernyataan yang pengen Umi utarakan, tapi sebuah pertanyaan Abi. Kalau tadi kan redaksinya, kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa selemah-lemahnya rumah, gitu ya Abi ya, selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba atau sarang laba-laba. Padahal kalau secara sains tadi Umi sudah mengatakan bahwa hasil penelitian didapatlah strukturnya sangat kuat. Strukturnya sangat kuat sekali. Apakah ini berarti bersinggungan atau tidak setuju dengan Al-Quran, isi Al-Quran, atau sebaiknya bagaimana Abi? Tidak ada perselisihan antara ayat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang selemah-lemahnya rumah adalah sarang laba-laba dengan pernyataan Umi yang tadi telah disampaikan. Itu disebabkan karena para saintis ini melulu membincangkan mengenai material. Jadi komposisi atau bahan yang dijadikan sebagai sarang laba-laba ini memang faktanya lebih kuat daripada baja. Tentunya saya pun sepakat dengan rumah yang paling kokoh atas dasar penelitian itu adalah rumah laba-laba.
Tetapi yang dimaksud Al-Quran ini adalah fungsinya, bukan pada material rumah. Pembangunnya. Makanya di sana ittakhadhat baita. Mereka ini membuat rumah semata-mata hanya untuk yang pertama bertelur. Jadi untuk bereproduksi. Kemudian yang kedua untuk mengejar mangsa. Betul demikian, Umi? Menangkap mangsa. Iya, untuk menangkap mangsa sebagai jaringnya agar mereka mudah mendapatkan makanan. Ya. Di mana letak fungsi rumah coba? Iya. Jadi saya gambarkan kalau yang dimaksud lemah di sini adalah lemah secara fungsi, bukan secara konstruksi bangunannya. Ya. Kalau konstruksi bangunannya sudah diteliti orang sains bahwa kekuatannya boleh 5 kali lipat daripada baja ataupun lebih, itu tidak masalah. Tetapi penelitian ini sama sekali tidak untuk mengkritik ayat ini. Ya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya redaksinya adalah menghubungkan antara rumah laba-laba tersebut dengan orang yang mengambil perlindungan kepada selain Allah. Jelas banget di sini. Tidak membicarakan konstruksinya. Iya. Tapi yang dibicarakan adalah fungsi dari Rumah itu sendiri. Untuk menerima tamu. Faktanya bukan tamu yang mereka sambut, tetapi musuh untuk dimakan. Apakah itu rumah yang bagus? Jadi mereka membuat rumahnya untuk mencari mangsa. Paling hanya untuk kawin, setelah itu diusir. Begitukah rumah? Mungkin kalau itu hotel, kos-kosan itu tidak masalah. Tapi kalau rumah yang sejati, paling tidak manfaat pertama, kita terlindung dari hujan, terlindung dari terik matahari, bisa menerima tamu. Apakah di dalam sarang laba-laba memiliki fungsi ketiganya? Nah, demikiankah? Tentu tidak. Di sini jelas banget kata wahan, rapuh, lemah. Jadi tingkat fungsi sebagai bait al-buyut ini cukup wahan, cukup auhan. Bahkan bisa dikatakan rumah yang paling tidak mampu melindungi dari panas dan hujan. Kehujanan. Rumah mereka ini rumah apa bukan gitu. Karena apa? Ketika kena hujan sudah tidak nyaman lagi. Nah, saya akan menjelaskan tentang maksud dari ayat 41 ini. Bahwa mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya. Permisalan orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai tempat berlindung. Selain Allah dijadikan tempat berlindung. Ini Allah samakan kamathalil ankabut. Sama seperti laba-laba sedang mencari perlindungan kepada rumahnya. Perlindungan dari hujan, perlindungan dari terik matahari, bahkan perlindungan dari serangan musuh yang lebih besar seperti manusia. Jelas di sini bukti kelemahan dari sarang laba-laba. Kalau kita lihat dari sisi fungsinya, maka pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, mari kita membuat rumah dengan fungsi yang benar. Rumah yang bagus adalah rumah yang berfungsi untuk menerima tamu, membuat nyamannya tamu saat berkunjung ke rumah kita. Kemudian bila hujan tiba, kita bisa terlindungi. Bila terik matahari terlalu kuat, kita bisa bernaung di sana. Gitu. Jadi clear ya, apakah ada perselisihan antara penelitian sains dengan Al-Quran ini? Tidak ada. Tidak ya, karena hubungannya itu. Kemudian pesan yang kedua,
di samping kita memikirkan tentang fungsi rumah, kita juga perlu untuk jangan sampai bergantung kepada selain Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita dari segala mara bahaya. Ya. Selain Allah itu adalah tidak berfungsi sama sekali. Mirip seperti Labaitul Ankabut. Mirip seperti rumah laba-laba. Jadi Allah sedang menasihati kita mengenai makna seharusnya kita bersandar hanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan sampai kita ittakhadhu min dunillahi awliya. Karena kalau sampai kita mengambil selain Allah sebagai tempat berlindung, kita tidak bisa berlindung. Sebagaimana rumah laba-laba tak mampu melindungi laba-laba dari serangan mangsa. Ya, saya rasa begitulah pembahasan mengenai laba-laba atau al-ankabut. Kita bisa mengambil makna, pesan, dan isyarat dari ayat yang saya bacakan ini, baik segi sains maupun dari segi firman Allah, yakni Al-Quranul Karim. Allahumma barik lana ya Allah fi barakatil Qur'anil azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah sahabat nuansa Al-Miftahani Channel pembahasan mengenai laba-laba untuk saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila memiliki kesalahan atas apa yang saya sampaikan dan Umi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Umi. You're welcome, Abi.